akan belajar tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi adalah asosiatif dan yang kedua adalah disosiatif. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah asosiatif. Nah, asosiatif artinya interaksi sosial yang bersifat positif atau sering disebut dengan interaksi sosial yang mengarah kepada kerjasama. Dalam hal ini ada 4 bentuk asosiatif. Yang pertama adalah kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Nah, yang pertama adalah kerjasama. Yang dikatakan kerjasama adalah usaha bersama antar individu ataupun kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Perlu kalian ketahui juga bahwa ada 5 bentuk kerjasama. Yang pertama adalah kerukunan. Kerukunan artinya kerjasama yang mencakup gotong royong yang dilakukan untuk mencapai kepentingan bersama. Contohnya adalah siswa kelas 12 IPS 1 yang bergotong royong membersihkan ruangan kelas dalam rangka mengikuti lomba kebersihan antar kelas. Nah, bentuk kerjasama yang kedua adalah koalisi. Yang dikatakan koalisi adalah kerjasama antara 2 organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan yang sama. Contohnya adalah koalisi antar partai yang saling memberikan dukungan satu sama lain pada pemilihan presiden. Adanya dukungan antar partai politik tersebut tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah agar pemilihan presiden dapat berjalan dengan lancar. Bentuk kerjasama yang ketiga adalah kooptasi. Nah, kooptasi artinya penerimaan unsur baru dalam kepemimpinan dan pelaksanaan politik. Contohnya adalah masyarakat Indonesia yang siap menerima pergantian presiden demi Indonesia yang lebih baik. Bentuk kerjasama yang keempat adalah tawar-menawar. Nah, yang dikatakan tawar-menawar adalah proses tawar-menawar dalam pertukaran barang dan jasa. Contohnya adalah tawar-menawar antara pedagang dan pembeli di pasar dalam mencapai kesepakatan harga. Bentuk kerjasama yang kelima adalah kemitraan. Kemitraan artinya kerjasama antara 2 perusahaan atau lebih untuk menjalankan usaha bersama. Contohnya adalah kerjasama antara perusahaan Asus dengan perusahaan Gigabyte untuk membuat strategi baru dalam pembuatan dan pemasaran produk motherboard dan graphic card pada tahun 2007. Nah, itu adalah 5 bentuk kerjasama. Sekarang kita masuk bentuk asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Nah, akomodasi artinya upaya ataupun cara untuk menyelesaikan terjadinya konflik ataupun pertentangan. Perlu kalian ketahui bahwa ada beberapa bentuk akomodasi. Yang pertama adalah koersi. Koersi artinya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara paksaan, baik secara fisik maupun psikis. Contohnya adalah seorang ayah yang memukul anaknya dikarenakan anaknya ketahuan mencuri. Tindakan ayah tersebut memukul anaknya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada sang anak agar sang anak tidak mengulangi kembali perbuatannya. Yang kedua adalah kompromi. Yang dikatakan kompromi adalah penyelesaian konflik di mana kedua belah pihak saling mengurangi tuntutannya. Perlu kalian ketahui bahwa di dalam kompromi tidak ada pihak-pihak yang dirugikan. Artinya, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Selain itu, penyelesaian konflik dengan cara kompromi sering disebut dengan penyelesaian konflik yang mencari jalan tengah terhadap permasalahan yang terjadi. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sepasang suami istri yang baru saja menikah, di mana konflik tersebut dilatar belakangi oleh adanya permintaan sang istri, di mana setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah orang tua sang perempuan. Sementara itu, sang suami juga meminta agar setelah mereka menikah, mereka tinggal di rumah orang tuanya. Pada akhirnya mereka pun melakukan yang namanya kompromi ataupun mencari jalan tengah terhadap permasalahan yang terjadi tersebut.
Sehingga dalam hal tersebut diperolehlah hasil kompromi, yakni mereka sepakat untuk menyewa sebuah kontrakan sebagai tempat tinggal mereka. Bentuk akomodasi yang ketiga adalah mediasi. Nah, mediasi artinya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, di mana dalam hal ini pihak ketiga bersifat netral. Yang dikatakan netral di sini adalah pihak ketiga tidak memihak kepada siapapun. Dia hanya berfungsi sebagai penengah ataupun pemberi nasihat saja. Contohnya adalah konflik antara dua orang siswa yang saling menamai orang tua. Dan datanglah pihak ketiga, yakni wali kelas, sebagai penengah dan pemberi nasihat kepada siswa tersebut agar mereka segera baikan dan tidak melakukan konflik lagi. Bentuk akomodasi yang keempat adalah arbitrasi. Nah, arbitrasi artinya penyelesaian konflik melalui pihak ketiga, di mana pihak ketiga berfungsi sebagai pengambil keputusan. Contohnya adalah konflik yang terjadi dalam pertandingan sepak bola antara tim A dan tim B, di mana dalam hal ini tim A mengatakan bahwa tim B telah melakukan yang namanya pelanggaran, sementara tim B bersikeras bahwa mereka tidak melakukan yang namanya pelanggaran. Akhirnya terjadilah adu mulut antara tim A dan tim B, sehingga tim A dan tim B sepakat untuk memanggil wasit dalam membuat sebuah keputusan. Dan dalam permasalahan tersebut, akhirnya sang wasit memutuskan bahwa tim B telah melakukan yang namanya pelanggaran. Hal tersebut dikarenakan pada saat pertandingan, sang wasit melihat bahwa salah seorang anggota dari tim B secara sengaja telah menyentuh bola yang diperoleh dari tendangan teman satu timnya. Kemudian, sang wasit pun memberikan kartu kuning kepada tim B yang telah melakukan pelanggaran. Sekarang bentuk akomodasi yang kelima adalah konsiliasi. Konsiliasi artinya penyelesaian konflik yang dilakukan dengan cara mempertemukan pihak-pihak yang berkonflik. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sepasang suami istri, di mana sang istri pergi ke rumah orang tuanya dan mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia tidak ingin kembali lagi tinggal bersama sang suami. Akhirnya orang tua sang perempuan membuat sebuah solusi, yakni mengadakan pertemuan keluarga untuk mempertemukan anak perempuannya dengan sang suami, dan dalam pertemuan keluarga tersebut juga dihadirkan orang tua dari suami anaknya. Adapun tujuan diadakannya pertemuan keluarga tersebut adalah untuk membahas bagaimana kelanjutan hubungan antara suami dengan anak perempuannya. Apakah hubungan tersebut tetap berlanjut ataukah justru mengarah kepada perceraian? Sekarang bentuk akomodasi yang keenam adalah adjudikasi. Nah, adjudikasi diartikan sebagai penyelesaian konflik melalui pengadilan. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara sepasang suami istri, di mana sang istri ingin menceraikan suaminya dikarenakan dia selalu mengalami yang namanya kekerasan dalam rumah tangga. Dan dalam permasalahan tersebut, sang istri akhirnya membawa kasus tersebut ke pengadilan. Sekarang bentuk akomodasi yang ketujuh adalah segregasi. Nah, segregasi diartikan sebagai penyelesaian konflik di mana masing-masing pihak saling memisahkan diri dan saling menghindar. Contohnya adalah si A dan si B adalah teman sebangku. Nah, suatu ketika mereka bertengkar dikarenakan suatu permasalahan. Akhirnya, si A dan si B menyelesaikan konflik dengan cara saling memisahkan diri, di mana dalam hal ini si A kemudian duduk sebangku dengan si C dan si B duduk sebangku dengan si D. Bentuk akomodasi yang kedelapan adalah toleransi. Toleransi artinya tindakan saling menghargai dan saling menghormati. Contohnya adalah si A dan si B adalah sahabat. Si A beragama Islam dan si B beragama Kristen. Dalam hal ini, pada saat si A melakukan puasa, maka si B tidak akan memakan makanan di depan si A. Selain itu, pada saat si B mendengarkan lagu rohani, maka si A tidak akan mengganggunya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat adanya toleransi. Sekarang bentuk akomodasi yang kesembilan adalah konversi. Nah, konversi diartikan sebagai penyelesaian konflik di mana salah satu pihak mengalah. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara kakak beradik dalam memperebutkan suatu mainan, di mana dalam hal ini akhirnya sang kakak pun mengalah dan memberikan mainan tersebut kepada sang adik.
Sekarang bentuk akomodasi yang ke-10 adalah stalemate. Stalemate artinya konflik yang berhenti dengan sendirinya karena kedua belah pihak memiliki kekuatan yang seimbang. Perlu kita ketahui bahwa dalam stalemate tidak ada pihak yang mau mengalah. Contohnya adalah si A dan si B adalah siswa yang sama-sama pintar. Dalam hal ini, mereka pun melakukan yang namanya adu mulut. Si A mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi juara 1 pada saat penerimaan laporan hasil belajar. Sementara itu, si B juga mengatakan dialah yang akan menjadi juara 1 pada saat penerimaan laporan hasil belajar. Dan konflik pun dapat berhenti dengan sendirinya ketika pada saat penerimaan laporan hasil belajar yang menjadi juara 1 adalah si C. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari akomodasi. Sebenarnya ada banyak sekali bentuk akomodasi. Namun, pada pertemuan kali ini kita bahas 10 bentuk akomodasi saja. Selanjutnya, kita masuk bentuk asosiatif yang ketiga adalah asimilasi. Nah, asimilasi artinya perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru dengan meninggalkan kebudayaan lama. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa ada 7 unsur kebudayaan. Yang pertama adalah bahasa, sistem pengetahuan, sistem organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, religi, dan kesenian. Dalam unsur kebudayaan tersebut dapat terjadi yang namanya asimilasi. Salah satunya adalah dalam hal bahasa. Di dalam bahasa dapat terjadi yang namanya asimilasi. Contohnya adalah sepasang suami istri yang baru menikah, di mana sang suami bersuku Batak, sedangkan sang istri bersuku Jawa. Setelah mereka menikah, mereka pun tinggal di wilayah sang suami, di mana mayoritas penduduknya adalah bersuku Batak. Setelah berpuluh-puluh tahun tinggal dan menetap di wilayah bersuku Batak tersebut, akhirnya sang istri menjadi sangat pandai berbahasa Batak. Dikarenakan sang istri selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengan masyarakat yang bersuku Batak. Sehingga pada akhirnya, sang istri tersebut sudah tidak pandai lagi berbahasa Jawa. Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi yang namanya asimilasi, di mana dalam hal tersebut, sang istri akhirnya melupakan bahasa daerahnya sendiri. Sekarang bentuk asosiatif yang keempat adalah akulturasi. Akulturasi artinya perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru tanpa meninggalkan kebudayaan lama. Contohnya adalah akulturasi dalam hal bahasa. Nah, adapun contoh akulturasi bahasa adalah seorang warga negara Amerika Serikat yang kuliah S1 di negara Indonesia, di mana selama kuliah S1 di Indonesia, warga negara Amerika Serikat tersebut mulai bisa berbahasa Indonesia. Namun dalam hal ini, meskipun dia sudah bisa berbahasa Indonesia, dia tetap tidak melupakan bahasa umum yang mereka gunakan di Amerika Serikat, yakni bahasa Inggris. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan setiap kali warga negara Amerika Serikat tersebut berkomunikasi dengan orang tuanya melalui telepon, dan setiap kali dia pulang kampung ke Amerika Serikat, dia tetap menggunakan bahasa umum yang mereka gunakan sehari-hari, yakni bahasa Inggris. Nah, dalam contoh tersebut menunjukkan bahwa terjadi yang namanya akulturasi, di mana warga negara Amerika Serikat tersebut, walaupun telah melakukan yang namanya akulturasi bahasa, namun dia tetap tidak melupakan bahasa umum ataupun bahasa daerah yang mereka gunakan sehari-hari di Amerika Serikat. Sekarang kita masuk bentuk interaksi sosial yang kedua adalah disosiatif. Nah, disosiatif artinya interaksi sosial yang bersifat negatif atau sering disebut dengan interaksi sosial yang mengarah kepada pertentangan ataupun konflik. Nah, dalam hal ini ada 3 bentuk disosiatif. Yang pertama adalah kontravensi. Nah, kontravensi artinya proses sosial yang ditandai dengan adanya perasaan tidak suka yang bersifat tersembunyi. Contohnya adalah si A merupakan siswa yang sangat bandel di kelas. Hal tersebut membuat gurunya sering memarahinya dan bahkan sering menyebut namanya di dalam kelas. Hal itu membuat si A tersebut memiliki perasaan dendam dan tidak suka terhadap gurunya. Setiap kali sang guru mengajar di dalam kelas, si A berpura-pura mendengarkan dan memperhatikan penjelasan sang guru. Namun ketika pelajaran telah selesai dan sang guru meninggalkan ruangan kelas, maka si A pun mengolok-ngolok sang guru di hadapan temannya
dan menceritakan kepada teman-temannya bahwasanya si A tersebut tidak suka terhadap sang guru. Namun perasaan tidak suka tersebut tidak ditunjukkannya secara langsung kepada sang guru ketika sang guru berada di dalam kelas. Sekarang bentuk disosiatif yang kedua adalah kompetisi. Nah, yang dikatakan kompetisi adalah proses sosial antara individu ataupun kelompok yang saling bersaing dalam memperebutkan sesuatu. Nah, dalam hal ini tidak jarang pula adanya kompetisi dapat menimbulkan terjadinya konflik. Contohnya adalah kompetisi antara tim A dan tim B dalam memperebutkan juara satu pada pertandingan sepak bola. Dalam kompetisi tersebut, sering pula terjadi kondisi di mana tim A dan tim B saling melakukan adu mulut dikarenakan masing-masing tim A dan tim B merasa bahwa lawan mereka melakukan yang namanya kesalahan ataupun pelanggaran. Sekarang bentuk disosiatif yang ketiga adalah konflik. Yang dikatakan konflik adalah proses sosial antara individu ataupun kelompok dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman ataupun kekerasan. Contohnya adalah konflik yang terjadi antara ayah dengan anak, di mana sang ayah memukul anaknya dikarenakan anaknya ketahuan mencuri. Nah, ayah tersebut memukul sang anak dengan harapan agar sang anak menjadi jerah dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari interaksi sosial yang terdiri atas asosiatif dan disosiatif. Baiklah anak-anak ibu, itu saja materi kita untuk hari ini, yakni tentang bentuk-bentuk interaksi sosial. Semoga apa yang ibu jelaskan dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti. Terima